Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Alfiana. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas sesuatu, dan video ini mungkin jadi keberlanjutan dari video yang sebelumnya. Di cerita kita yang pertama, kita membahas tentang bagaimana perjuangan kita masuk ke mahasiswa, jadi mahasiswa gitu. Dan sekarang terkait apa nih? Sekarang itu terkait, karena kelanjutannya, jadi terkait dunia kampus. Di situ kita akan bahas soal mahasiswa baru, kemudian ada juga kuliah dan organisasi. Oke, sebelum itu kita mau ucapin selamat nih buat teman-teman yang udah keterima di universitas impiannya dari SMA mungkin ya. Dan teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai impian, masuk ke universitas impian, selamat berjuang, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke. Kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya oleh teman-teman mahasiswa baru terutama. Ya, jadi nanti sistemnya kita bakal switch dulu, terus siapa yang menang itu dia yang bakal ngebacain pertanyaan. Tapi yang jawab gimana? Dua-duanya dong. Oke, dua-duanya ngejawab. Oke, ayo langsung switch. Oke. 1, 2, 3. Kok diulang ya? Aku dulu ya. Yang pertama nih, gimana rasanya waktu jadi mahasiswa baru? Rasanya gimana ya? Senang sih tentunya, karena kita tahu gitu dengan apa ya, perbedaan yang dulu kita jadi siswa, sekarang jadi mahasiswa. Masuk menjadi mahasiswa baru, kita disambut dengan berbagai kegiatan yang tentunya itu disiapkan oleh kakak tingkat kita, ada juga yang disiapkan oleh tim-tim dari dosen gitu. Di situ teman-teman akan dikenalkan dengan masa kampus atau dunia kampus yang sebenarnya, entah itu dari fasilitasnya, terus kegiatan-kegiatan kampusnya, sama apa aja yang ada di kampus, atau itu organisasi, atau itu kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu. Dan kenal dengan orang-orang yang mungkin kalau di siswa itu kita kenalnya hanya satu daerah. Kalau di universitas ini lebih besar lagi ya jangkauannya. Kita kenal dengan orang-orang Kalimantan, Sumatera, dan teman-teman pasti akan ditemukan dengan orang dari berbagai daerah kayak gitu lah. Yeah. Menurut kamu gimana dong? Gimana rasanya? Jadi rasanya senang waktu itu, memang pas registrasi ulang kan kita datang kan, itu masih offline ya. Kita datang ke gedung baru nih, gedungnya gede banget kan, bagus, pasti ada rasa senang gitu. Memang di situ nantinya akan ada banyak penyambutan, kegiatan penyambutan mahasiswa baru dari tingkat universitas, fakultas, sampai di jurusan pun ada. Intinya enjoy banget waktu jadi mahasiswa baru gitu. Oke, next. Set lagi nih. Iya, oke. 1, 2, 3. Kok Jepang? Ayo, 1, 2, 3. Oke lagi guys. Emang wanita tuh selalu benar dan selalu menang. Setuju nggak? Seralah. Yang kedua itu apa bedanya kegiatan belajar mengajar di SMA sama di kuliah? Intinya lebih fleksibel sih kita jadinya. Kalau di SMA kan kita berangkat sekolah itu jam 7, pulang jam 1 atau jam 4 gitu. Nah itu tiap hari kan. Mungkin bedanya di hari Senin sampai Kamis sama, terus Jumatnya beda. Nah kalau di perkuliahan ini lebih fleksibel sih. Jadi tiap harinya berbeda-beda tergantung mata kuliah yang kita ambil gitu. Biasanya di semester 1-2 itu mata kuliah yang kita ambil tuh masih mata kuliah wajib. Jadi satu kelas itu jamnya sama kayak gitu. Itu misal kita bisa berangkat pagi jam 7, pulang jam 9 pun bisa, nanti dilanjut lagi jam 1 sampai jam setengah 3 itu bisa kayak gitu. Intinya KBM-nya sudah terjadwal tapi lebih banyak waktu luangnya gitu. Iya. Kalau menurut Anda? Oke, jadi emang benar KBM-nya di kuliah itu beda. Jadi tuh kalau kita kan di jurusan matematika Fakultas MIPA, itu waktu semester 1 ada mata kuliah wajib sebanyak 19 SKS. Jadi satu SKS itu 45 menit, dan dalam satu hari itu kita bisa hanya 2 matkul ya, 1 sampai 2 matkul gitu. Jadi memang kalau masih semester 1 itu masih longgar gitu, masih sedikit tidak banyak kegiatan. Gitu. Kenapa ketawa ya?
lah. Next aja ya? Iya. Iya, satu lagi. Oke, sekarang cowok guys. Memilih akademik atau organisasi? Curang banget lah pertanyaannya. Aduh. Oke. Jauh. Gimana ya? Jadi kalau misal semester 2 itu kan kita tuh udah diperkenalin yang namanya magang organisasi. Kalau kuliah mah wajib ya, kuliah itu bukan pilihan. Tapi memang harus wajib dilakukan dan wajib menjadi prioritas gitu. Semester 2 itu ada magang. Nah waktu itu sih ikutnya magang BEM kalau nggak salah, magang di salah satu organisasi gitu. Terus waktu kita bisa organisasi itu di semester 3. Nah di situ tuh milih kalau nggak salah tuh dua organisasi gitu, karena memang pada waktu semester 1 itu kayak ngerasa kok kuliah gini-gini aja ya gitu, kok nggak ada kegiatan yang bisa mengeksplor diri kita gitu. Sebenarnya keterampilan kita itu di mana sih gitu, karena kan organisasi sama UKM ini tuh kan pengganti ekstrakurikuler ya kalau misal di SMA tuh gitu. Jadi memang ya pengen aja gitu ngembangin diri kita atau nyari passion kita tuh sebenarnya tuh di mana kayak gitu. Sebenarnya memilih dua-duanya penting. Jadi kuliah itu memang untuk kewajiban kita, kalau organisasi untuk kembangin diri kita gitu. Kalau Mas Rian sendiri gimana? Kalau aku ya benar ya tadi apa yang dikatakan Tiara juga. Akademik kan ini udah suatu kewajiban buat kita gitu. Nah sekarang PR kita adalah gimana caranya kita ngembangin di sektor lain, di bidang lain kayak gitu, bukan hanya di akademik gitu. Jadi menurut aku juga organisasi ini penting juga gitu. Mungkin di awal semester juga teman-teman akan diberikan informasi yang banyak oleh kakak tingkat teman-teman gitu tentang apa itu organisasi di tingkat jurusan, itu yang sering kita dengar dengan himpunan mahasiswa gitu ya, mahasiswa di tingkat jurusan. Terus ada juga yang namanya UKM, itu yang menghimpun teman-teman yang memang punya hobi, punya bakat gitu. Dan ada juga yang di eksekutif, misal di BEM-nya kayak gitu. Itu sebenarnya kembali lagi ke tujuan teman-teman sih. Kalau teman-teman passion-nya di mana, kalau udah ketemu, sekarang tinggal teman-teman pilih mau yang di mana kayak gitu. Kalau bisa teman-teman ya kontribusi di rumah yang terdekat dulu, nanti biar mengeksplor kegiatan teman-teman ataupun kemampuan teman-teman di next periode, mungkin naik ke tingkatan selanjutnya gitu, biar berkembang aja sih. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman langsung nih kayak Tiara nih, 2 organisasi ya dalam waktu yang sama, satu ikut HIMA, satu ikut BEM, ataupun ikut yang UKM di tingkat universitas, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misal ditanya memilih organisasi ataupun akademik, ya kita kalau bisa dan memaksimalkan itu pilih dua-duanya. Iya. Gitu. Paling kalau misal mau tahu dulu seputar kegiatannya bisa ikut magang dulu kali ya. Jadi kayak nyoba-nyoba dulu gitu, tahu kegiatannya itu seperti apa gitu. Kalau misal emang sekiranya cocok ya ikutin lebih lanjut. Kalau misal nggak cocok ya coba cari yang lain. Betul. Oke, next. Oke, ini dulu. Ini dong. Oke. Rekomendasi nih, tadi kan udah dijelasin UKM, HIMA, BEM. Ada yang tingkat fakultas, ada yang tingkat jurusan, ada yang tingkat universitas. Dari Mas Rian sendiri merekomendasikannya tuh kemana sih? Penduduk. HIMA, himpunan mahasiswa, itu kan di tingkat prodi, artinya di tingkat jurusan ya. Teman-teman harus paham dulu nih apa kegiatannya dan mungkin substansi dari himpunan mahasiswa ini sebenarnya geraknya kemana sih kayak gitu. Sama di UKM, mungkin UKM ini kan ada UKM olahraga, ada UKM seni, ada UKM di tingkat bahasa, entah bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu juga kembali lagi ke kesenangan dari teman-teman gitu. Kemudian ke BEM, badan eksekutif, mungkin ini lebih ke pergerakan gitu ya. Kita akan tahu terkait birokrasi, akan tahu advokasi, pelayanan mahasiswa dan lain-lain. Nah kalau rekomendasi silahkan teman-teman sebenarnya pengennya di mana nih? Ya kalau misal pengennya di ranah jurusan dan pengen ngembangin dirinya di tingkat jurusan, pengen melayani di mahasiswa di tingkat jurusan, ya ke HIMA. Kalau misal teman-teman punya tujuan buat ngembangin diri di tingkat bahasa ataupun olahraganya ataupun seninya, ya ke UKM gitu. Nah kembali lagi ini bisa UKM tingkat
fakultas, ada juga di tingkat universitas. Itu bedanya ya, itu ranahnya lebih besar aja sih kayak gitu, dan teman-teman akan tahu perbedaannya ketika teman-teman udah terjun langsung. Kalau BEM, teman-teman pengen mengkritisi di birokrasinya, pengen tahu aturan-aturan birokrasi, pengen tahu pelayanan ke mahasiswa, atau pengen tahu juga aturan-aturan yang ada di negara kita, Indonesia, aduh, teman-teman lebih cocok masuk ke BEM, maupun di universitas ataupun di fakultas kayak gitu. Menurut kamu? Oke, jadi kalau misal di masa SMA kita kenal dengan OSIS, nah kalau misal di kuliah kita kenal dengan himpunan mahasiswa, kemudian badan eksekutif mahasiswa. Jadi kalau hima ini dia ada di ranah jurusan. Kalau misal teman-teman mau kenal nih sama dosen ya, dosen jurusan, kemudian ada ketua jurusan juga, terus teman-teman satu lingkup jurusannya gitu, itu bisa banget masuk hima. Karena di situ juga banyak pilihan divisi yang bisa teman-teman masukin, yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Dan kalau untuk BEM itu dia ranahnya ke fakultas. Jadi di situ tuh ada terkait masyarakat gitu ya, terjun ke masyarakat, kemudian berbicara masalah politik, dan ada juga masalah advokasi gitu. Jadi kita lebih dekat ke dekanat gitu atau teman-teman jurusan lain kayak gitu. Nah kalau misal UKM itu sama kayak ekstrakurikuler teman-teman kalau di SMA gitu, banyak terkait teknologi, kemudian ada seni, terus ada olahraga juga kayak gitu. Dan sebenarnya dulu tuh aku tuh mikirnya tuh kayak aku tuh pengen ngembangin organisasi yang terdekatku dulu nih kayak gitu, yaitu di jurusan. Jadi makanya waktu itu ikut hima. Nah, nih Mas Rian, dulu ikut apa? Sama dulu juga pengen ngembangin di tingkat jurusan ya, ikut hima, sama satu UKM yang pengen aku kembangin juga di tingkat universitas kayak gitu. Apa tuh? UKM apa? UKM penalaran sama riset. Oh, anak riset guys. Jadi ikut tuh dua-duanya. Ya, kalau kamu ikut hima sama? Aku hima sama BEM karena dulunya waktu semester 2 itu aku magang di salah satu kementerian yang ada di BEM. Jadi kayak wah asik nih gitu. Terus ya, jadinya ikut. Nah itu dulu ya teman-teman, pas semester berapa berarti? Semester 3 sama 4 ya? Iya, kita baru bisa ikut organisasi atau jadi kepengurusannya itu waktu semester 3. Kalau semester 2 kita masih magang-magang gitu. Masih masa pengenalan. Masih masa pengenalan organisasinya. Oke. Next. Sweet. 1, 2, 3. Ya, bagian tentunya. Memang cewek selalu menang. Pertanyaan terakhir ya, benefit ikut organisasi itu apa sih? Benefit ikut organisasi. Orang sibuk tuh nyita waktu kuliah gak sih? Ini yang biasa dipertanyain nih sama teman-teman. Gimana? Benefit ikut organisasi, akan tercipta 1000 cerita dan 1000 manfaat ketika kita mengikuti organisasi. Wah. Emang kalau kuliah nggak nyiptain 1000 cerita tuh? Ditambah kuliah berarti 2000. Ya, kalau benefit ikut organisasi, yang pertama jelas pengembangan diri ya. Kita passionnya di mana nih? Kalau misal di olahraga ya kita jelas akan tahu lebih dalam tentang olahraga gitu. Kalau misal di jurusan pun seperti yang tadi dijelaskan di awal. Yang jelas pengalaman di organisasi ini bakal nanti dipakai ke kemudian hari. Relasi kita, kenal dengan dosen, kenal dengan mahasiswa yang lain, kenal dengan orang-orang di eksternal kampus, itu juga bisa jadi nafas gerak teman-teman ketika menjalani kehidupan kayak ini gitu. Terus apalagi ya, dari organisasi ini juga bisa ngebantu sih sebenarnya di akademik. Kita kenal dengan orang-orang yang tahu kekeluargaan, tahu kerjasama. Akhirnya di akademik mungkin kita bisa memaksimalkan belajar barengnya atau belajar bareng guys. Iya guys, ya kita sebut dengan belajar bareng. Dan apalagi ya mungkin seperti itu sih, banyak manfaat di organisasi yang belum aku sebutin, mungkin teman-teman bisa dapatkan dan rasain sendiri. Kalau menurut you? Kalau manfaat dari organisasi yang aku rasain sih sebenarnya banyak banget gitu kan, karena organisasi ini
kita lebih apa ya, banyak kegiatan di organisasi sebelumnya daripada ke akademik gitu, karena kan memang kalau kuliah itu dia lebih fleksibel ya, kayak yang waktu itu kita bilang. Nah, dari organisasi ini yang pertama kita bisa kenal banyak orang, dan itu bisa banyak banget manfaatnya gitu, karena kan kita nggak tahu ya, dimanapun tempat kita kayak ngerasa kesulitan, ada aja orang yang nolongin kayak gitu. Dan biasanya kita ketemu orang-orang itu tuh di organisasi gitu, karena lingkupnya itu besar. Nah, kemudian yang kedua, kita tuh bisa belajar skill yang kita nggak dapat selama kuliah gitu, misal public speaking, kemudian ada juga menulis gitu ya, entah itu menulis essay ataupun yang lainnya, itu kita bisa belajar gitu ke orang-orang yang ada di organisasi itu. Nah, terus kalau misal kita kenal lebih dekat nih sama dosen, itu tuh kadang enak gitu ya, kalau misal ada kegiatan yang berhubungan sama dosen atau kegiatan yang berhubungan ke kita, ke mahasiswa, kita tuh bisa menjadi sebagai penyalur gitu. Jadi kita tuh lebih dikenal gitu ya, dalam arti dikenal sama dosen gitu. Jadi kalau misal ada kegiatan tuh pasti lebih ke anak-anak organisasi kayak gitu. Kita yang dipanggil gitu ya? Iya, kita yang dimintain tolong kayak gitu sih paling. Dan apa ya, dari organisasi juga karena kita kenal banyak orang, terus ada kan banyak hal-hal yang kita nggak tahu nih di kuliah. Kemudian ada platform belajar apa sih yang nggak kita ketahui kayak gitu. Kemudian ada juga kan organisasi itu nggak cuma satu tingkat ya, jadi kita juga bareng kakak tingkat gitu kan. Kadang kakak tingkatnya udah lulus duluan, nah tips lulusnya itu kayak gimana kita dapet, terus cara belajarnya kayak gimana kita dapet, terus mungkin ya platform belajar itu kita bisa dapat gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya manfaatnya di situ teman-teman. Yang mungkin kalau misal ya ada yang bilang organisasi itu capek gitu, banyak nyita waktu. Ya kalian ngelakuin kegiatan mana sih yang nggak capek gitu kan? Karena kita gerak ya kita capek gitu. Kalau kita nggak capek kita nggak gerak pun kadang capek, iya nggak sih? Jadi mending capek tapi bergerak. Jadi mending capek sama bergerak gitu, jadi sehat. Nah, kadang hal-hal kecil gitu ya, mungkin bisa jadi hal yang tersirat dari manfaat organisasi itu nggak bisa kita rasain sekarang, tapi bisa kita rasain ke depannya gitu. Misal kita dapat masalah, terus kayak kita tuh inisiatif aja gitu buat nyelesain, karena otak kita tuh udah terlatih gitu di organisasi gitu. Oke. Itu sudah 5 pertanyaan habis sih. Oh iya, 5 udah habis. Mungkin itu ada 5 pertanyaan yang sering teman-teman mahasiswa baru terutama gitu yang ditanyakan ke kita ataupun ke teman-teman kakak tingkat yang lain. Dan mungkin ini sebenarnya dari perspektif kita ya. Mungkin ada perspektif yang lain ya, kita nggak tahu. Tapi pada intinya semoga pertanyaan ini dan jawaban yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Mungkin sekian video kali ini, cerita kita ketiga ya, dan sampai bertemu di cerita kita keempat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request kita mau ngebahas sesuatu, bisa disertakan di kolom komentar aja. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like dan komen juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.